Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara online dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 5 ini, kita akan membahas yaitu isi kandungan surah Al-Bayyinah. Namun sebelum Bapak menjelaskan isi kandungan surah Al-Bayyinah yang sebenarnya, perlu anak-anak ketahui bahwasanya surah Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat. Nama surah Al-Bayyinah ini diambil dari ayat pertama surah yang berarti pembuktian. Jadi Al-Bayyinah itu artinya pembuktian. Dan surah Al-Bayyinah ini termasuk golongan surah Madaniyah karena surah ini merupakan surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi surah Al-Bayyinah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dalam surah Al-Bayyinah ini dijelaskan tentang kesejarahan dan keimanan serta keumuman risalah serta ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi isi surah Al-Bayyinah ini menjelaskan tentang keimanan, kesejarahan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dijelaskan di dalam surah ini. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dijelaskan juga di dalam surah Al-Bayyinah ini. Dan namun tidak semua manusia menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada yang mengimani, ada pula yang tidak mau. Jadi ada yang menerima apa yang diajak oleh Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ada yang mau menerima, ada juga yang tidak mau menerima. Jadi ada hal positifnya dan juga ada hal negatifnya. Jadi ada yang tidak suka, ada yang suka. Jadi ketika itu Nabi Muhammad apa? Ada yang menyukai Nabi Muhammad berdakwah, ada yang tidak menyukai Nabi Muhammad berdakwah. Ya, ada pula yang mengingkari kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Namun semua itu diberi balasan dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda-beda. Balasan dan ganjaran mereka pun pastilah berbeda-beda. Jadi apabila orang yang menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah. Namun apabila ada yang tidak menerima, maka dia tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam yang menegaskan bahwa ajarannya itu tidak mengandung kecuali apa yang bermanfaat bagi manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan, maupun amal perbuatan. Jadi di dalam risalah ini dibawanya, yakni Al-Quran, terdapat petunjuk serta prinsip-prinsip kedamaian karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad ketika itu di dalam surah Al-Bayyinah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad tidak ada kecuali. Jadi bila ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad pada saat itu, maka dia benar-benar orang yang akan mendapatkan hal-hal yang baik, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'anul Karim. Namun apa yang dilakukan Nabi Muhammad banyak yang tidak suka,
Sehingga apa? Nabi Muhammad di dalam sejarahnya sering dilempari dengan kotoran, ada yang meludah, ya. Kasihanlah Nabi Muhammad. Jadi apabila kita ingin bersama dengan Nabi Muhammad, maka banyak-banyak bersolawat dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu sholat 5 waktu. Jadi itu sholat itu jangan pernah kita tinggalkan. Karena orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan mendapatkan balasan oleh Allah, yaitu ajabnya 500 tahun satu waktu. Dalam sehari semalam kita melaksanakan 5 waktu, ya. 5 waktu. Apabila dalam 5 waktu itu kelima-limanya kita tidak mengerjakan satu hari nih, satu hari satu malam, itu 2500 tahun kita diajab tidak di neraka nanti. Apalagi seumur hidup. Jadi mari kita ikuti ajaran Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan yang baik, semua yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah hal-hal yang baik. Jadi kita ikutin, ya. Apabila kita mengaku Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling kita cintai, paling kita idolakan. Jangan kita mengidolakan para artis. Kita idolakan Nabi Muhammad walaupun kita tidak pernah bertatap muka dengan Nabi Muhammad, melihat fisiknya, tapi karena keimanan kita kepada Allah, makanya kita percaya kepada Allah dan juga Nabi Muhammad. Mungkin itu yang tentang isi kandungan hari ini yang dapat Bapak jelaskan. Apabila sudah selesai, jadi tugasnya adalah silahkan menulis isi kandungan surah Al-Bayyinah tadi, ya, sampai habis ditulis. Apabila sudah selesai, dipoto nama dan kalau jangan lupa, dan dikirim ke nomor WA Bapak, ya. Ini nomor WA Bapak, silahkan dikirim ke sini, jangan ke nomor yang lain. Nomor WA Bapak ini tolong disimpan agar Bapak mudah untuk memberi nilainya. Dan Bapak harap semuanya mengerjakan. Karena apa? Karena ini membantu nilai kalian ulangan nanti. Apalagi ini adalah semester 2 menentukan naik dan tidak naik. Jadi apabila yang tidak mengerjakan, jangan salahkan kami sebagai guru apabila kalian tidak naik, karena itu adalah jerih payah kalian sendiri. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, ya.